kita. Nah Bapak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Ketua kelas, Eko, silakan dipimpin. Baik Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, karena kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah nah Bapak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, silakan diperiksa bangkunya. Adakah sampah, dan kalau lurus bangkunya silakan diluruskan dulu. Sudah Pak. Terima kasih semuanya telah menjaga kebersihan dan kerapian sehingga belajar. Pada kali ini kita akan belajar tentang pemrograman CNC. Tapi sebelum kita belajar, Bapak mau bercerita kepada semuanya tentang sebuah motivasi. Pada suatu waktu lalu, ada seorang siswa yang tinggal di desa. Di masa kecilnya dia sudah merasakan gap-gapnya kehidupan. Dia tidak tinggal bersama orang tua laki-lakinya lagi, karena orang tua laki-lakinya meninggal dunia akibatkan oleh terjangan tsunami Aceh pada tahun 2004. Dan terus di masa SMA-nya dia mungkin prestasi dan membanggakan kampungnya. Dan pada saat sekarang ini dia telah melanjutkan kuliah. Anak-anak mau tahu siapa dia? Siapa Pak? Dia adalah paling berdiri daripada anak semua sekarang. Wih. Itulah cerita singkat tentang Bapak, pengalaman Bapak dulu. Tujuan Bapak menceritakan itu semua bukan ingin membanggakan diri dengan adanya semuanya, dengan anak semuanya, tetapi ingin berbagi semangat supaya semuanya menghargai waktu muda sekarang untuk belajar, tidak menyanyiakan waktunya. Masih banyak di luar sana anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah, yang tidak seperti kita. Jadi sekarang semangatlah selalu untuk belajar, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Siap semangat? Semangat! Baiklah semuanya, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini mengenai teknik pemrograman CNC, yaitu pada KD 3.1. Pada KD ini kita akan belajar tentang menjelaskan, mendemonstrasi, dan menerapkan tujuan dasar dari prinsip mesin bobot CNC teori A. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan definisi program CNC. Yang kedua, menerapkan prinsip kerja mesin bobot CNC TO2. Yang ketiga, menjelaskan bagian-bagian mesin bobot CNC TO2. Itulah tujuan yang kita pelajari. Selanjutnya, adapun teknik penilaian yang akan kita gunakan yaitu satu, penilaian tes formatif. Yang kedua, penilaian pretest. Yang ketiga, penilaian post test. Adapun metode pembelajaran yang kita gunakan yaitu metode pembelajaran diskusi, observasi, ujian pustaka, dan presentasi. Jadi Bapak semuanya nanti dalam pelajaran akan presentasikan hasil belajarnya pada hari ini. Baiklah Bapak semuanya, pada semester sebelumnya semuanya sudah belajar tentang mesin bobot konvensional kan? Sudah. Oke. Kalau sudah belajar, Bapak ingin tahu siapa yang bisa di sini mendefinisikan apa itu mesin bobot konvensional? Ayo. Saya Pak, mesin bobot konvensional adalah suatu mesin bergegas yang digunakan untuk memotong benda kerja yang berputar menggunakan bahan bobot untuk mengurangi atau memotong benda kerja pada spidol yang berputar. Oke, bagus. Ada yang lainnya? Saya Pak. Oke, silakan Eko. Menurut pendapat saya Pak, mesin bobot konvensional itu adalah suatu mesin perkakas yang mana yaitu untuk memotong benda bentuk silinder yang berputar dengan menggunakan pahat bobot dengan tenaga manusia. Bagus Eko. Masih ada yang lainnya? Tidak Pak. Kalau di sini itu lagi pertanyaannya. Siapa yang dapat
menceritakan prinsip dari kerja mesin bubut. Ayo. Ada yang bisa? Pak, saya Pak. Untuk prinsip kerja itu Pak, pertama-tama itu pasangan benda pada spindel bendanya Pak. Terus diatur itunya Pak, pahatnya diletakkan pada tempat pahat. Terus dicari senternya dulu Pak, dengan senter. Satu benda berputar, terus makan dengan pahat itu Pak. Itu aja dari saya Pak. Bagus Satria. Lebih kurang seperti itu prinsip kerja mesin bubut konvensional. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran kita, yaitu tentang pemrograman CNC. Sekarang coba perhatikan video berikut yang akan Bapak putarkan. Dari kedua video tersebut, apa yang dapat kalian tanggapi? Silakan lagi. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Dari video yang Bapak tampilkan tadi, dari video itu di sana ditampilkan bagaimana proses membubut yang benar dengan dikendalikan oleh tenaga manusia. Nah, untuk di video yang kedua itu CNC TU2A yang saya lihat. Di sana itu proses membubut kalau dengan menggunakan CNC itu secara otomatis dengan kita memainkan program-program yang dibuat berdasarkan benda kerja atau gambar kerja ya yang diberikan kepada kita. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, bagus lagi. Kalau dari video yang kedua, merupakan mesin CNC. Cara kerjanya sama atau hampir sama dengan mesin bubut konvensional. Perbedaannya cuma yang satu menggunakan program, yang satu menggunakan manual, sama yang seperti disampaikan Yogi tadi. Itu sudah benar. Dari video tersebut ada beberapa proses yang terjadi. Yurika bisa menyampaikan proses terjadi sama menggunakan mesin bubut CNC tadi. Saya Pak. Baiklah, di sini saya akan mencoba menyampaikan apa saja jenis pembubutan yang terjadi. Yang pertama itu ada yang bubut rata, bubut bertingkat, pengeboran dan pengeliran. Oke, bagus ya Rika. Baiklah nah Bapak semuanya, untuk mempelajari pembelajaran pemrograman CNC ini lebih lanjut, Bapak akan membagi semuanya dalam beberapa kelompok. Oh ini modelnya Pak. Kasih banyak ya Pak. Terima. Dari modul tersebut, masing-masing kelompok akan mempelajari mengenai definisi program CNC, menerapkan prinsip kerja mesin bubut CNC TU2A, dan menjelaskan bagian-bagian mesin bubut beserta fungsi CNC TU2A. Itu
Itulah yang harus didiskusikan. Silakan semuanya kerja kelompok, tidak ada yang bermain-main. Oke, silakan diskusi. Baiklah teman-teman sekalian, sekian diskusinya. Sekarang kita akan melanjutkan dengan observasi ke lapangan atau ke workshop CNC. Silakan semua bersiap menuju workshop CNC. Baiklah, sekarang kita akan mulai untuk praktek mengenal bagian-bagian mesin CNC dan beserta fungsinya. Baiklah, sekarang silakan perhatikan. Kita akan mengenal bagian-bagian dari mesin CNC ini. Di antara bagiannya adalah bagian utamanya itu tombol on off-nya untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Untuk menghidupkan, kita putar ke kanan. Untuk mematikan, kembalikan ke kiri. Atau bisa untuk kalau darurat, bisa menekan tombol emergency yang warna merah. Dan untuk bagian lainnya ada tool post. Ini fungsinya untuk meletakkan pahat bobot atau pahat bor. Jadi semuanya dipasang di sini. Dan ini namanya adalah kepala lepas. Sama dengan mesin bobot konvensional juga ada kepala lepasnya. Ini berfungsi untuk menahan benda. Dan ini namanya adalah cak untuk mencengkam benda atau simbu utama. Dan yang ini adalah seperti televisi, ini adalah monitor untuk menampilkan program yang diinput. Cara menginput programnya menggunakan tombol yang sederet ini. Kalau ini adalah CD, kita bisa masuk ke program secara langsung menggunakan CD. Baiklah, semuanya sudah belajar mengenai bagian-bagian serta fungsi dalam pemrograman CNC. Sekarang kita semua akan kembali ke kelas. Baiklah sahabat sekalian, sekarang kita akan melengkapi data-data hasil observasi tadi dengan mengadakan kunjungan ke perpustakaan. Baiklah, sekarang setiap kelompok akan menampilkan hasil diskusi, observasi, dan kunjungan pustakanya ke depan. Kelompok siapa yang pertama tampil? Oke Pak. Oke, silakan Satria. Baiklah, rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan hasil diskusi kami yaitu tentang bagian-bagian dari CNC TU2A. Yang pertama itu bagian-bagiannya adalah motor utama, yang kedua itu stem motor, yang ketiga itu rumah alat potong, yang keempat itu cekam, yang kelima itu media mesin untuk meletakkan semua mesinnya gitu. Untuk yang keenamnya itu kepala lepas. Kepala lepas ini sebagai eretan. Terus bagian pengendali atau kontrol, switch untuk on off dan switch untuk emergency stop gitu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk rekan-rekan jika ada pertanyaan, saya persilakan untuk bertanya. Ya, saya mau bertanya. Ya, silakan Saudara Eko. Ya, terima kasih kepada moderator. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah apa fungsi dari telestop? Untuk jawabannya akan dijawab oleh Siski. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Eko. Apa fungsi dari teleskop? Teleskop untuk lepas itu berfungsi sebagai tempat pemasangan sensor pada proses pembuatan benda kerja yang relatif panjang. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya berikan kepada moderator. Ya, bagaimana Saudara Eko? Apakah Saudara puas dengan jawaban kami? Ya, terima kasih kepada Saudara Saski yang telah menjelaskan dan saya cukup paham dengan apa yang dijelaskan. Terima kasih. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, terima kasih telah mengikuti kelas hari ini dengan baik dan diskusinya cukup hangat. Pada hari ini kita telah mempelajari tentang bagian-bagian mesin CNC, fungsinya dalam pemrograman CNC.
Baiklah anak-anak sekalian, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi dipelajari pada hari ini dapat diulang di rumah dan lupa semuanya dapat mengerti. Dan kita akhiri kelas hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.